Bumi terancam, di mana perubahan suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,2 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri, yang menyebabkan perubahan iklim yang signifikan dan ekstrim di berbagai belahan dunia. Emisi karbon dioksida (CO2) merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca sekitar 74%. Hal tersebut menjadikan penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut laporan Intergovernment on Panel Climate Change 2022, suhu rata-rata global mengalami kenaikan dengan kecepatan 0,3 derajat Celcius per dasawarsa dan diperkirakan pada tahun 2030 sampai 2050 akan mengalami kenaikan sebesar 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Berbagai upaya dapat kita lakukan dan telah dilakukan hingga saat ini, seperti transportasi ramah lingkungan, kesadaran publik dan kebijakan pemerintah, reforestasi, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan carbon capture and storage. Dari berbagai upaya tersebut, salah satu upaya yang sedang hangat saat ini yaitu carbon capture and storage yang diharapkan dapat menekan ancaman risiko iklim pada masa yang akan datang. Jadi, upaya tersebut menekankan kita pada penyimpanan karbon pada suatu media seperti sedimen. Meninjau dari upaya tersebut, kandungan karbon sedimen banyak ditemukan di ekosistem perairan, seperti sungai, danau, laut, dan wetland. Melihat pada negeri kita sendiri, yaitu Indonesia, merupakan negara kepulauan yang dominan pada perairan, yang tentunya sudah banyak dikenal oleh khalayak umum seperti laut maupun sungainya. Namun, selain sungai dan laut, Indonesia juga diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 danau, dan ini dapat menjadi salah satu sumber daya kita dalam mengurangi ancaman perubahan iklim. Danau merupakan ekosistem yang memiliki peranan penting dalam penyimpanan karbon. Namun, tekanan dari aktivitas manusia seperti urbanisasi, pertanian, aktivitas konservasi lahan, dan industri telah menyebabkan penurunan kualitas danau yang berdampak negatif terhadap fungsinya. Selain itu, danau dapat menjadi habitat bagi flora dan fauna termasuk mikroorganisme. Berbagai keanekaragaman hayati tersebut berperan penting pada siklus danau termasuk si kecil mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat bagi danau. Salah satu spesies tersebut adalah mikroalga. Mikroalga memiliki peran yang sangat penting dalam menangani penurunan kualitas danau akibat dari aktivitas manusia. Mikroalga sendiri adalah mikroorganisme fotosintetik kecil yang mendiami ekosistem laut dan air tawar. Mikroalga memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi dan mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga mereka itu tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak eutrofifikasi di danau, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menyimpan cadangan karbon dan menghasilkan biomasa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kristaki dan kawan-kawan 2013 bahwa setelah mikroalga mati atau terdegradasi, biomasa mereka akan mengendap pada sedimen di dasar danau. Biomasa mikroalga yang terakumulasi di sedimen tadi berfungsi sebagai cadangan karbon. Penelitian menurut Natasha dan kawan-kawan 2023 menyebutkan bahwa kontribusi karbon dan mikroalga bersama dengan makroalga dan epifit dapat mencapai 41,4% hingga 55,4% dari total materi organik di sedimen. Mereka menyimpan karbon dioksida dengan mengubahnya menjadi senyawa organik kompleks melalui siklus Kelvin-Benson. Selain itu, studi lainnya pada Danau Maninjau, Sumatera Barat Padang,
Dijelaskan oleh penelitian Suprabawati dan kawan-kawan 2023 bahwa fitoplankton dan campuran makrofit terapung memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber materi organik dalam sedimen danau. Rasio karbon terhadap nitrogen yang dihitung berkisar antara 9,96 hingga 16,91 yang menunjukkan adanya campuran bahan tanaman akuatik dan terestrial. Hal ini dapat menandakan bahwa terdapatnya mikroalga pada sumber organik sedimen di danau tersebut. Mikroalga mampu memanfaatkan senyawa organik sebagai sumber karbon dan energi, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan air limbah untuk menghilangkan polutan organik. Mikroalga mampu melakukan bioremediasi di berbagai air limbah, termasuk pertanian dan industri. Bioremediasi sendiri merupakan proses yang menggunakan mikroorganisme, tanaman, atau enzim untuk menghilangkan atau mengurangi kontaminan dari lingkungan, terutama tanah dan air. Lalu, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa pada sedimen tersebut terdapat cadangan karbon? Nah, kita dapat mengetahui dengan menggunakan sampel sedimen yang kita ambil pada dasar tersebut, di mana sampel sedimen kita ambil tadi menggunakan alat yang bernama coring. Sampel tersebut kita keringkan dan diamati di laboratorium dan didapatkan nilai dari kandungan karbon tersebut. Sehingga peran si mikroalga tadi dengan kemampuannya dalam menyimpan karbon dalam bentuk sedimen, mikroalga tadi dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim karena mampu mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa harus terdapat strategi yang efektif, di mana strategi tersebut harus fokus pada pelestarian vegetasi alami di sepanjang tepi danau untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan cadangan karbon dan untuk memitigasi dari dampak negatif dari aktivitas manusia seperti pertanian dan urbanisasi. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan mikroalga dan diharapkan dapat untuk menemukan inovasi terkait cadangan karbon. Selain itu, besar harapan pada pemerintah untuk lebih memperketat kebijakan terkait konservasi pada danau. Sekian dari saya, dan hari ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak gitu nggak ya? Thank you.